sudah diberikan. Jadi dalam arti misalkan kalian mengumpulkan nomor telepon, nomor handphone dan sebagainya untuk didaftarkan di Dapodik. Dapodik itu di mana data kalian tuh terekam jelas mulai dari SD, SMP, SMA yang sekarang sampai itu nanti di Dapodik semua. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau kalian bilang nggak ada kuota dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada alasan seperti itu. Karena di sana bisa buat paketnya kan bisa buat Zoom. Bahkan kami para guru pun juga dapat gitu. Jadi Pak, saya nggak ada handphone dan sebagainya. Gunakan handphone orang tua nggak masalah. Jadi sangat luar biasa aneh lah. Kalau ibaratnya pemerintah sudah baik sekali. Untuk Zoom meeting, untuk classroom pun digratiskan. Artinya kalian mau mengakses 24 jam sekalipun nggak masalah. Pak, saya ngirim tugas tapi nggak pernah bisa kekirim, alasannya dan sebagainya. Satu, karena ngirimnya telat. Dalam arti batasannya injury time lah kalian gitu. Ibaratnya gini ya, belum sudah mau waktunya habis, kalian berbondong-bondong. Nah, pintunya cuma satu, apa kalian bisa masuk semuanya? Ya enggak kan? Gitu. Jadi jangan dibuat alasan yang aneh-aneh lah. Apalagi saya bukan tipikal orang yang bisa menerima alasan dengan gampang gitu. Saya bukan tipikal model seperti itu. Jadi tolong mulai dari sekarang berhati-hati, pertama berbicara, kedua bersikap, ketiga bertindak. Itu semua dalam pantauan. Jadi bukannya saya mau menjegal kalian dalam hal untuk pendidikan dan sebagainya, justru saya mendidik kalian mulai dari sekarang. Karena pada dasarnya saya pun mengajarkan kepada siswa saya sebelum kalian bahwa kehidupan itu berat. Kalau sekarang saya sudah nggak kuat, apalagi Dilan gitu. Salah, apalagi kalian gitu. Gitu ya. Jadi saya minta kita mulai dari sekarang, tolong fokus, tolong hormati diri kalian. Kalau nggak bisa menghormati diri kalian, hormati orang tua kalian. Gitu. Sekolah sudah gratis gitu. Pak nggak gratis ya, nggak sedikit saja yang nggak gitu. Kita masuk pembahasan yang kalian sudah lihat. Nah, yang kalian sudah lihat itu, yang kalian sudah punya, nah, yang kalian sudah miliki, yang kalian sudah saya share full semua bab 4 habis gitu. Ini kelihatan nggak? Yang saya share kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Ya, jangan sampai ntar bilang nggak kelihatan lagi, dah saya pusing lagi. Saya udah ngomong panjang lebar, bilangnya nggak kelihatan. Kan luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, seperti bagaimana biasanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga di bab baru ini, semoga di hari yang baru ini, semoga di masa yang masih pandemi ini juga kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, keluasan ilmu. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kalian kelapangan untuk menerima ilmu dari guru manapun, dari bentuk apapun, dari siapapun yang bermanfaat bagi kehidupan kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai pembelajaran kita. Seperti biasa, disusun oleh saya sendiri. Nah, seperti biasa ya, jadi jangan melihat yang aneh lagi. Ya, mulai hilang. Mulai ada. Di bawah kita pakai ink, table, kita mulai. Siap. Oke, yang pertama kita masuk ke fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear di sini sebenarnya sama saja dengan persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus. Jadi yang dibahas sebenarnya persamaan garis lurus juga. Dan kalian sudah mengalaminya, sudah mempelajarinya. Jadi pada dasarnya kalian sudah punya modal. Jadi kalau di sini nanti kalian akan dihadapkan dengan bentuk
fx sama dengan ax plus b. Nah, fx ini nama lainnya untuk y. Jadi ada y bentuknya gitu ya. Jadi kalau nanti di sini kan ada dijelaskan nih bentuk nih y sama dengan mx plus c, sama aja bentuk yang ini. Jadi saya akan sering menuliskan bentuk ax plus b, nah, ataupun mx ditambah dengan c. Jadi terserah saya maunya mau bagaimana, dan kalian sudah harus mulai familiar. Jadi ini adalah untuk aplikasi huruf y, di mana nilai C-nya adalah konstanta. Konstanta itu angka biasa tanpa huruf ya, angka. Kalau yang ada M, nih di depannya X, itu namanya koefisien. Jadi jangan mulai salah lagi membacanya. Kalau ini berarti variabel. Variabel, gitu ya. Dan tolong dipahami. Kemudian kita masuk ke grafik linear. Jadi nanti bentuknya seperti ini aja deh. Jadi jangan pernah diganti, pokoknya bentuknya ini, kalau enggak yang ini nih. Artinya kalian bentuk yang dua inilah yang harus kalian mulai pahami. Jadi kalau seandainya saya menuliskan 2x ditambah 3y sama dengan 6, itu sama saja nanti kalau saya menuliskannya, tapi tidak boleh kalian menuliskannya nanti jadi 2x ditambah 3 fx sama dengan 6. Ini jangan dibiasakan. Biasanya kalau bentuk fx itu sama dengan bla 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 gitu loh. Jadi ini jarang sekali digunakan. Kalaupun misalkan ada yang dipakai, tujuannya dia akan arahnya ke sini gitulah. Ya. Jadi sekilas infonya itu dulu. Nah, kemudian di sini untuk yang pertama yang grafik fungsi linear, nah cara menggambarnya adalah dengan menggunakan tabel. Ada yang menggunakan titik potong dengan sumbu X, Y. Nah, ini yang saya ajarkan ke kalian sebelumnya. X, Y. Nah, begini. Nih, jangan dilupain ini sampai kapan kalian pakai. Nah, gini yang kemarin ini, yang dibikin tabel. Ini jangan sampai dilupa. Sebenarnya ini tabel, sama aja tabel. Dengan titik potong sumbu X dan Y dibuat tabel sama saja. Cuman kalau di beberapa buku, dua cara ini yang kalian gunakan. Ya, udahlah. Jangan dipikirkan, yang penting kalian bisa kemarin. Jadi bab 1, 2, 3, dan keempat akan saling bersinggungan. Jadi berkesinambungan. Jadi tolong dipahami itu. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Ada tulisan, tentukan fungsi linear ditentukan oleh Y sama dengan 2X min 1 dengan daerah asal. Nah, ada kalimat daerah asal. Nama daerah asal, nama lainnya adalah domain. Domain tulisannya. Itu namanya daerah asal. Daerah asal itu maksudnya daerah di mana di nilainya apa sih yang dia harus masukkan ke dalam fungsi tersebut. Jadi daerahnya asal muasalnya. Dalam hal ini, kalau misalkan sudah ditentukan dalam soal, ini kan sudah ditentukan nih, ada tulisan X lebih besar dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 2. Ingat bacanya dari X-nya ya. Itu kalau diterjemahkan, artinya ini kan ada bilangan R itu rasional. Jadi bisa pecahan, bisa tidak gitu. Tapi kita pakai yang tidak aja lah. Artinya yang bulat saja. Jadi kalau lebih besar daripada sama dengan min 1, berarti dimulai dari min 1, kemudian 0, kemudian 1, dan 2. Nah, ini angka min 1 dan 2 itu masuk ya. Nah, masuk ke dalam bentuknya. Jadi ini namanya domainnya daerah asal karena sudah ditentukan. Jadi sudah diberi artinya sudah ditentukan sama yang si pembuat soal gitu. Dalam hal ini saya yang bikin saya. Nah, itu namanya domain. Kalau misalkan lawannya domain itu daerah kawan gitu. Jadi ada kodomain, ada tulisan ko depannya. Kodomain itu untuk daerah lawannya, daerah lawan, lawan. Kok lawan pakai salah nulis. Ya, di sini. Jadi domain daerah asal, kodomain itu daerah lawan. Kemudian terakhir adalah daerah hasil atau range. Jadi ada kalimat range, ini daerah hasil. Nah, ini sebenarnya kalian sudah dipelajari ini semua. Jadi daerah asal itu domain, kodomain itu daerah lawan. Daerah lawannya itu
nanti siapa nanti dapatnya. Untuk kalau range itu hasilnya. Contoh kalau misalkan bagaimana misalkan ambil sembarang titik pada domain. Domainnya kan tadi kan ini sebenarnya nggak sembarang titik kalau ini. Saya ngambilnya titik yang di antara. Jadi sembarang titik di sini maksudnya yang sudah pada daerahnya. Jadi itu aja. Nggak usah bingung-bingung lah dengan kalimatnya saya yang agak panjang begini. Jadi yang harus kalian pahami cukup kalau dikasih domain maka kalian tentukan. Misalkan saya bilang domainnya adalah X kurang dari sama dengan 10. Terus saya bilang X anggota bilangan ganjil. Nah, gitu. Kalau saya bilang bilangan ganjil, maka kalian fokus yang namanya ganjil di sini berarti dimulai dari angka yang kurang dari 10 berarti mulainya dari angka 1, kemudian 3, kemudian 5, 7, 9. Gitu ya. Jadi harus sudah paham. Jadi otomatis arahnya ke sini. Kan ini kan semua di SMP. Nah, sayang ini nggak masuk. Coba kalau kayak saya masuk ke kelas-kelas gitu. Ini pasti dari setiap kalian bakalan ditanyain ini semua nih. Aduh, malah itu menambah khazanah ilmu kalian juga sebenarnya. Oke, kita ambil contoh, ambil sembarang titik pada domain. Nah, sembarang titik yang tadi yang sudah saya bilangkan, kita mulai dengan -1. -1 kalau membuat tabel seperti ini, membuat tabelnya. Jadi -1 boleh tabelnya bentuknya ke bawah, nanti tulisnya di sini X, sini Y-nya sama dengan 2X -1. Jadi nulisnya ke bawah seperti yang saya pernah ajarkan begini. Nah, ini bisa boleh atau horizontal seperti ini. Nah, ini kita masukkan X-nya -1 ganti 2 kali -1 dikurang 1. Berarti 2 kali -1 -2, -2 dikurang 1 -3. Gitu ya. Oke. Buka mikrofonnya Najwa, masukin 0. Najwa Khairunisa 0 masukin. 2 kali 0, 0. Kurang -1, -1. Sip. Oke. Lanjut. Kita cari orang. Ahmad Baihaqi nih sering muncul nih. Mat. Masukin 1, Mat. Iya. 2 kali 1, 1 dikurang 1. Ya, 2 kali 1, 1 gimana ceritanya? 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. Nah, gitu. Oke. Kita ganti orang. Wis, ganti orang, woi. Sarah. Wih, hilang. Yuk, Sarah. Sarah, Sahara, Salma. Nyalain. Berapa? Ini berapa, Sarah? Nggak kedengeran suaranya. Halo. Fitri Sri Rahmadani. Tolong nyalakan. Jangan dikira nggak direkam. Ini direkam. Fitri. Udah fotonya doang. Fitri Sri Rahmadani. Nyalakan mikrofonmu. Segera nyanyi. Fitri. Ini Fitri kagak denger. Saya keluarin loh. Fitri. Halo, ada orang yang namanya Fitri Sri Rahmadani. Nyalain mikrofonnya. Masukin angkanya. 2 masukin. Ini masih gampang ini mah, TK nih mah. Ayo. Fitri ini 2-nya masukin. Orangnya kemana tuh? Hilang. Ate. Nyalain mikrofon. Saya, Pak. Iya, Ate malam. 2. 4. Terus? 4 kurang -1 jadi 3. 4 dikurang 1 bukan -1. Iya, Pak. Berarti berapa jawabannya? Jadi 3, Pak. 3, itu ya. Jadi seperti ini. Ini yang kalian temukan. Nah, ini namanya range.
Nah, ini range. Jadi yang kalian peroleh itu namanya range, ya. Jadi range gitu. Kalau yang kalian atasnya tadi namanya domain. Nah, kalau kodomainnya yang mana, Pak? Nih kodomainnya nih. Ini namanya kodomainnya. Kodomain. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Jadi yang udah kalian dapatkan seperti ini. Ini mah gampang lah, nggak usah dibuat sulit. Kita langsung masuk ke kalimatnya. Nah, dari yang tadi sudah kita peroleh, ternyata dari datanya yang tadi, itu nanti kita saling menghubungkan, hubung-hubungkan tuh. Apa yang dihubungkan? Ya garis tadi, titik-titik tadi. Sebelumnya kita akan mendapatkan yang pertama ini ada dimulai dibaca dari X, berarti min 1, min 3. Nah, ini namanya gitu. Kemudian yang ini kita tulis 0, min 1. Nah, ini masih gampang sekali, harus sudah bisa ini. Jangan, ini sudah ada di bab sebelumnya, di bab 3 nih juga sudah diajarkan. Jadi ini tinggal menuliskan gini. Ini kalau dituliskan seperti ini namanya pasangan berurutan. Jadi suka disebut pasangan berurutan. Ini biasakan kalimat yang saya sudah jelaskan di sini itu biasanya suka jadi pertanyaan. Jadi tolong kalian pahami. Jadi tuliskan pasangan berurutan dari fungsi bla 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 dengan domain bla bla bla. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini namanya pasangan berurutan. Jadi kalian yang kalian tuliskan ini namanya pasangan berurutan. Jadi gunakan kurung kurawalnya. Gitu ya. Itu namanya pasangan berurutan. Kemudian dari min 1, min 3 tadi kita masukkan di sini. Min 1, min 3, tadi kan min 1, min 3, berarti min 1 di sini, min 3 di sini. Berarti grafik, nah ini titiknya. Nah, gitu. Kemudian dengan cara yang sama juga, terus angkanya berapa tadi? Di sini 0, min 1. 0, min 1. 0, min 1. Wah, hilang yang di sini. 0, min 1 berarti di sini. Kemudian 1,1 berarti di sini. Kemudian 2,3 berarti di sini. Itu nanti kalian tarik garis lurus saja. Tarik garis lurus. Nah, itu cuma ini menggunakan penggaris ya. Kan saya tidak pegang penggaris. Ini kalian perpanjang. Tapi pakai penggaris. Nah, ya. Jadi cara menggambarnya hanya seperti ini. Ini kalau kalian menggambarnya dengan menggunakan tabel tadi. Jadi titiknya banyak. Bagaimana kalau seandainya caranya dengan cara saya tadi yang sebelumnya? Jadi caranya cara yang sebelumnya. Artinya kita menggunakan cara bentuk yang kalau nilainya kita buat di sini X, sini Y, kemudian ini 0, sini 0. Sama aja saya menuliskan gini. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya harus 0. Berarti yang ini Y-nya harus 0. Berarti yang di bawah nih, berarti yang dimaksud dalam soal ini yang ini, yang C yang ini ya. Jadi kita buat Y-nya 0. Kita buat Y-nya 0. Berarti ini 0. 0 sama dengan 2X min 1. Pindah ruas kan? Kalau saya pindahin ruas berarti ini min 2X-nya di sini. Min 2X sama dengan min 1. Ingat aja huruf di kiri, angka di kanan. Berarti kalau saya minta X doang, berarti kanan dibagi dengan kiri. Nah, gini. Minnya hilangkan. Coret, berarti dapatnya setengah. Gitu. Jadi saya sudah dapat nilainya setengah. Berarti kalau saya tulis, itu nilainya adalah setengah, 0. Ini koordinatnya. Berarti yang di sini setengah. Kan penulisannya seperti itu. Dengan cara yang sama juga, berarti ini kan jadi titik potong dengan sumbu X adalah nih yang tadi setengah, 0. Nah, ini yang saya sudah tulis gitu ya, jadi sama saja. Nah, dengan cara yang sama juga, yang kemarin sudah diajarkan, berulang-ulang juga, dengan sumbu Y sekarang gantian. Berarti X-nya 0, ini ganti 0, berarti Y sama dengan ini jadi 0, dikurang 1. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 1 ya, min 1. Berarti di sini nilainya min 1. Berarti titik potongnya adalah X-nya 0. Ini kan X-nya 0 nih, itu 0, min 1. Jadi penulisannya hanya seperti ini. Maka, ini saya ganti dulu. Maka, ini gambar yang pertama yang ini saya hapus ya. Kan nanti kalian bisa ngeliat rekamannya juga. Ini saya hapus. Nah, kemudian saya akan menggambarkan yang tadi, yang ini 0, min 1 berarti
0,-1 sama setengah, 0. Nah, 0,-1 berarti X-nya 0, -1 berarti di sini. Gitu kan? Kemudian setengah, 0 berarti setengah tuh ya berarti di sini nih. Ini setengah. Setengah, 0 berarti di sini garisnya. Sama di sini. Berarti ini saya tarik garis. Loh, kecil Pak garisnya. Ya ini kan diperpanjang nanti dengan cara pakai penggaris diperpanjang dibuatin lurus. Maka dia nanti akannya bentuknya sama saja dengan yang kalian buat tadi gitu loh. Jadi kalau kalian bandingkan gambar pertama dan gambar yang kedua ini hasilnya akan sama saja. Jadi seperti itu. Itu untuk menggambarkannya saja. Jadi nggak usah dibikin bingung-bingung ya kalau masalahnya kayak gini. Ini masih sangat mudah sekali. Artinya pelajaran untuk bab ketiga saya ulang kembali gitu ibaratnya. Nah, kemudian ini juga yang di SMP yang sudah diajarkan sama guru SMP matematika kalian. Di sini biasanya ini yang bentuk Y sama dengan MX plus C ini biasanya untuk suka diberikan kepada untuk kelas internasional. Jadi ini biasanya kelas internasional yang pakai. Kok maksudnya apa Pak? Kalau kita makainya gradien itu biasanya bentuknya cuman langsung otomatis nilainya berapa menghitungnya. Jadi bentuknya gini. Jadi kalau kita makainya yang di nasional itu biasanya makainya yang bentuk nomor 2 nih. Persamaan bentuk nomor 2. Tapi saya maunya kalau kalian itu menghafalnya cuma satu saja. Kita pakai yang bentuk internasional saja kita pakainya. Tapi mau pakai yang nasional pun nggak masalah. Jadi nanti kalian tidak menghafal banyak rumus. Saya bukan tipikal yang senang kalian tuh menghafal banyak rumus. Nanti pun kalaupun ada hafalan, kita pakai hafalannya bentuk kalimat saja lah. Jadi biar kalian bisa lebih paham. Karena saya pun tipikal orang yang sukar sekali menghafal. Jadi kalau menghafal apapun ya harus dengan membuat kata-kata gitu loh. Gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah bentuk yang ini ya. Yang Y sama dengan MX plus C atau suka saya buat yang kayak tadi fx sama dengan ax ditambah b, nah, atau fx sama dengan mx tambah c. Nah ini udah kesepakatan kita. Ingat ini kesepakatan gurumu. Dan Pak ini bisa nggak berlaku untuk semua guru dan lain sebagainya? Bisa, sangat bisa. Karena ini apa yang saya ajarkan itu berlaku universal. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke. Yang ini tidak saya bahas dulu, kita langsung bahasnya ke bentuk soal karena itu akan jauh lebih mengena kalian ke bentuk soal. Karena saya menjabarkan soal kayak bagaimana, menjabarkan materi bagaimanapun kalau kalian bentuk soalnya sudah bingung ya pasti bingung gitu. Kita mulai dari soal yang pertama, contoh yang pertama, yang A. 3Y sama dengan 5X dikurang 2. Disuruh mencari gradien. Gradien itu suka dibentuk huruf M ya. Jadi gradien nih huruf M. Jadi M. Jadi yang namanya gradien. Jadi yang saya tuliskan yang di persamaan kayak huruf A, kayak huruf M itu adalah gradiennya dengan syarat depannya 1. Yang pertama, saya punya soal 3Y sama dengan 5X dikurang 2. Nah, ini kan huruf Y. Y-nya harus sendiri, harus tulisannya 1Y. Karena 1Y kan sama aja saya nulis Y doang kan. Berarti ini kan ada angka 3, maka saya bagi 3 semua. Saya bagi 3, jangan ditulis bagi 3, tapi langsung bagi 3. 5 bagi 3, terus 2 bagi 3. Nah, gampang sekali kan? Itulah yang saya maksud. Dan inilah gradiennya. Ya, kan sesuai dengan bentuknya tuh, dengan hurufnya tuh. Bentuknya mirip. Ingat fx adalah Y, berarti Y sama dengan 5/3x dikurang 2/3. Maka gradien yang pertama adalah nilainya adalah 5/3. Selesai. Atau ditulis dulu M sama dengan 5/3. Dengan cara yang sama juga, soal yang B, saya punya 2X dikurang 5Y sama dengan 10. Maka saya perlakukan hal yang sama, nggak usah pakai rumus yang inilah. Itu kebanyakan menghafal. Maka kalian cukup ingat, ini kan ada tandanya minus. Kalau minus biasa kan ditulis, kalau plus nggak usah. Ini usir aja semuanya ini. Ini 2X kita usir. Woi, pergi. Oke. Nah, pergi kan? Nah, ini kan 10 dari awal kan plus, maka saya tulis plus 10. Nah, bentuknya sama lagi kayak yang sebelumnya. Ini ada angka min 5-nya. Saya ganti warna.
Ini ada angka min 5-nya, maka saya maunya Y, min 5-nya hilang. Jadi min 2 dibagi min 5. Ditambah 10 dibagi min 5. Selesai. Nggak perlu harus kalian selesaikan kalau kayak gini. Tapi kalau mau selesaikan silahkan. Misalkan saya mau selesaikan, Pak saya mau sampai selesai. Ini kan min dibagi dengan min, hilang minnya. Udah, bentuknya pecahan biarin, jangan pernah pakai koma. Plus ketemu min, plus ini plus, ini min. Plus kali min kan beda tanda. Ya udah min. 10 bagi 5, 2. Maka jawabannya ini. Maka inilah gradiennya. Maka gradiennya adalah 2/5. Jadi M sama dengan 2/5. Jadi hanya seperti itu, simple. Nah, bagaimana kalau untuk yang C? Yang C 5X sama dengan 2Y dikurang 4. Seperti biasa lagi, 2Y-nya harus kita pindah. Ingat, Y harus di sebelah kiri, yang lainnya diusir sebelah kanan. Itu keren, oke, katanya. 2Y minus, ingat, ini kan bukan perkalian, maka pindah ruas harus negatif. Ini 5X pindah ruas, jadi min 5X. Ini dari awal sudah min 4, maka saya tulis min 4, gitu ya. Nah, di sini depannya ada tulisan min 2, maka min 2-nya harus saya buang, berarti saya bagi min 2 semuanya, bagi min 2. Min 4 dibagi min 2, gitu penulisannya. Saya mau selesaiin, Pak. Ya, tulis. Min dibagi min hilang, ini pokoknya beda tanda, sama tanda, udah hilang aja mikirnya. 5/2 X. Ini min, sama lagi, jadi plus. 4 bagi 2, 2. Berapa gradiennya? Ya ini depannya. 5/2. Berarti gradien untuk soal yang C, 1C adalah 5/2. Selesai. Sangat mudah kan? Simpel kan ya? Oke, kita cari tahu bener nggak simpel? Nah, kita cari tahu. Kita cari tahu apakah simpel atau tidak. Tegar, Adi Nugroho, buka mikrofon. Tegar, suara. Ya, suaranya nggak ada, Tegar. Ya, ada soal 2X dikurang 3Y sama dengan 8. Berapa gradiennya, Gar? Tegar. Yeay. Tegar, suaranya hilang. Septiningstias Cecilia. Aduh, saya ketahuan nama ibu saya. Ayo Septi. Ibunya mondar-mandir di belakangnya juga. Nyalain. Ayo Septi. Suaranya nggak ada. Septiningstias Cecilia. Suaranya nggak ada. Kamu nyalain mikrofonnya nggak sih? Suaranya kecil. Oke, ganti orang, suaranya kecil. Laika, Karolita. Nyalain. Ya, Pak. Ayo, mulai. 2X dikurang 3Y sama dengan 8. Min 3Y. Min 3Y sama Min dengan 3Y. sama dengan Sama dengan pindah ruas. min 2X. Min 2X. Min 2X. Terus? Minus 2X. Iya. Plus 8. Plus 8. Good. Bagi dengan min 3. Berarti? Y sama dengan min 2X. Min 2 per dulu. X. Min 2 per? Min 3. Min 3. Min 3, Pak. X, ya. Terus? Plus? Plus? 8 per min 3. Iya, hasilnya. Berarti Y sama dengan? 2/3. 2/3. X. Plus ketemu min. Plus 8 per min 3. Min. Plus ketemu min. Min ya. Ini kan beda tanda. Minus. Berarti minus 8 per. Nah, berarti gradiennya yang ini. Berapa tuh gradiennya? 3. Berapa gradiennya? 2/3. Iya, good. Gitu ya. 2/3, Pak. Iya, sip. Terima kasih. Nah, seperti itu. Kayak gitu ya. Orang baru, Giska Zahra.
Termasuk yang baru nih. Giska, nyalain. Giska, Zahra, speaker, nyalakan. Ya, Pak. Oke, saya punya soal 2P sama dengan 3Q dikurang 2. Berapa gradiennya? 3Q. Min 3Q. Min 3Q, ya ingat ini sama aja penyebutannya 2X sama dengan 3Y dikurang 2 ya. Jadi huruf yang pertama, ingat Y itu kan huruf setelah Y, jadi biasakan paham lah. Jadi kalau saya bikin bentuk huruf yang lain, itu tujuannya adalah untuk mengecoh saja. Jadi ini sama aja min 3Q sama dengan Dengan min ruas, min 2P. min 2P, Min 2. min 2. Kurang Ya bagi semuanya dengan cara yang sama tadi. Berarti Q sama dengan min 2 min 2 per per min 3. min 3 P. Di Terus kurang dikurang 2 per min 2 3. per min 3. Good. Berarti Q-nya sama dengan, kan min bagi min 2 per 2 per 3 3 P. Min ketemu min plus plus 2 2 per 3. Berarti ini gradiennya ya. Berarti M sama Iya. dengan 2 per 3. Gitu ya. Gampang ya. Dah. Itu mah udah saya anggap bisa lah. Gampang. Jadi jangan takut. Jadi jangan nggak usah menghafal rumus yang lain-lainnya. Nah untuk soal yang nomor 2, itu kalian rumusnya adalah yang ini. M sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang Y1. Pak, ini saya bingung, Y2 mana, Y1 mana, X2 mana, X1 mana. Kalian nggak usah bingung-bingung. Yang mana saja kalian mau pakai itu silahkan. Tapi konstan. Contoh, yang A, min 2,3 itu saya bilang X1, Y1. Maka yang 1, min 3 adalah X2, Y2. Gitu ya, jangan diganti. Misalkan yang pertama X1, kemudian min 2-nya X1, yang 3-nya ini, kalian tulisnya Y2 atau X2, salah, nggak boleh. Penulisan koordinat selalu dengan X, Y. Jadi kalau yang pertama yang ini 1, maka yang sebelahnya adalah yang keduanya ibaratnya gitu ya. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, kita jawab nomor 2-nya, yang A-nya ini ada tulisan seperti ini. Maka cara mengerjakannya adalah terserah kalian mau mulai dari mana. Saya misalkan mau mulai sesuai dengan bentuk yang pertama. Nah, berarti ini min 3. Penulisannya min 3, maka saya tulis min 3. Dikurang, karena memang rumusnya. Biasakan aja nulis dulu. Kita begini aja lah, biar kalian paham. Nah, saya tulis seperti itu dulu. Jadi konsep yang ini saya tulis min kayak gini dulu. Biasain kayak begini ya, biar kalian nggak bingung. Maka min 3-nya saya tulis dulu. Nah, ini saya gunakan warna lain biar kalian nggak bingung. Min 3. Maka yang 3 yang ini, saya tulis di sini. Tuh. Gitu ya. Kemudian X-nya ini 1, maka saya tulis di sini. Kemudian yang min 2 saya tulis di sini. Ingat, kalau min biasakan pakai kurung. Kalau di belakang kayak depan kayak gini kan enggak. Ini di depan ya. Maka saya tidak menggunakan kurung. Tapi kalau di belakang seperti ini, saya menggunakan kurung. Dibiasakan, itu penulisan yang baik dan benar. Min 3 dikurang 3 ibaratnya, ini tandanya kan min. Jangan kalian jumlahkan, maksudnya jangan kalian jadikan plus. Kayak ibaratnya ngutang terus ngutang lagi, tambah banyak, maka ditambah. Iya, memang ditambah, tapi minus tetap. Nah, seperti itu. Min 3 sama tanda, maka ditambah 3 tambah 3 6. Jadi min 6. Nah ini kalau kalimat yang ini namanya ketemu. Nah ibaratnya min ketemu min. Jadi ibaratnya kayak 1 ditambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3. Yang di atas minus, yang di bawah plus, maka hasilnya minus. 6 bagi 3, 2. Selesai. Hanya itu cara ngerjainnya. Kita jawab lagi yang nomor B-nya. Dengan cara yang sama lagi, saya tulis kembali min. Tuh, dibiasakan saja. Membiasakan itu nikmat.
3. Pak, saya nggak mau pakai angka yang depan ini, Pak. Saya mau pakai yang Y2-nya yang sebelahnya ini. Yang ini -1 saya tulis, Pak. Boleh, tapi urut. Yang belakang dengan yang belakang. -1 dikurang 3. Tuh, saya balik ya. Yang kedua adalah -5. Kalau udah dari awalnya sudah -1 yang di sini, maka temannya -5 dikurang 1. Seperti itu. Nah, selesai kalau kayak gini. Tinggal -1, -3, berarti -4. -5, -1, berarti -6. Coret minnya biar hilang. 4/6, sederhanakan, sama-sama bagi 2, berarti 2/3. Biasakan sederhana ya. Nggak boleh bentuk gradien itu angkanya kelipatan, nggak boleh. Harus sederhana. Berarti didapat gradiennya adalah 2/3. Seperti itu. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan. Jadi harus sudah bisa biar gampang. Oke, kita coba lagi. Misalkan ada titik 2,0, kemudian dan -2,8. Nah, seperti ini. Oke, mulai menghitung ya. Nanti ditanya harus sudah bisa 1,-3. Ini biasanya saya nanya kalau kayak gini. -9,4. Nah, -8,7 dan -10,3. Nah, ini 1000,100 dan 1.150. Ah iya, gede-gede deh. Yup, nggak masalah. Ini mau cuman iseng-iseng aja lah. Oke, kita mulai cari orang. Diacak. Nah, seperti nama kelas 12. Nah, saya punya siswa kelas 12 tahun kemarin, namanya sama, orangnya pinter. Nah, jadi mudah-mudahan yang ini pun sama. Syarifah Mudaim, nyalain mikrofon sama videonya. Syarifah Mudaim. Wah, orangnya langsung hilang. Ya, nggak ada orangnya. Budi Herlambang, nyalain mikrofon sama videonya. Budi Herlambang ada orangnya. Halo. Ini ada namanya nggak, Budi Herlambang? Halo Budi. Halo, ada Pak. Assalamualaikum Budi. Waalaikumsalam. Budi bisa bantu saya? Bantu saya. Yang nomor mana Pak? Terserah, pilih yang mana. Mau yang paling gede juga boleh. Yang 2,0 aja Pak. Iya, oke, mulai. M sama dengan 0 kurang 8. Kurang 8, berarti pakai yang depan ya. Terus? Bawahnya 2 kurang -2. Iya, gitu kan nikmat. Mantap. Berapa tuh? 0 kurang 8 berapa, Bud? -8. -8 per 0. Yes. Min ketemu min mah plus. Atuh, ini namanya 4. Iya. Berapa jawabannya? Jadi ini min, ini plus. Min bagi plus, kan beda tanda. -2. -2. Gitu ya. Sangat mudah kok, gampang lah, jangan inilah. Dina Serhati, mulai. Dina Serhati, nyalain mikrofon sama videonya. Ya, Pak. Iya, kabarnya itu di WA juga itu. Wah, mana kelihatan atuh gambarnya. Yuk, mulai, Dina. Mau pakai yang ini ya, yang saya tulis warna hijau. Kita mulai. M sama dengan mulai dari 4-nya. Tadi kan si Budi dari belakang. Nah, sekarang kamu yang ini. Ayo. Din. 4 dikurang
dikurang dalam kurung min 1. Min 3. Min 3. Yang ini, yang belakang. Kita lihat. Terus. Sekarang. Min 3. Ngawur. Hah? Itu min 9 ya? Iya. Oh, min 9. Tulisan saya kurang bagus ya. Dah. Maklum, tulisan saya terlalu bagus. Min 9. Dikurang 1. Nah, gitu. Ya, sok atuh hitung. Apa 7. ini jadi? Nah, pinter. Per? Min 10. Min 10. Nah, kalau ada salah satu begini, maka ini kan nggak bisa disederhanakan. Langsung aja tulis. Di tengah-tengah yang nulisnya minnya 7/10. Gitu ya? Oke, sudah benar. Good. Herdi Cahyadi. Woi. Mulai, Di. Bangun. Herdi hilang. Nih, Herdi Cahyadi, bangun woi. Ada orangnya nggak tuh? Nih, yang saya sebut semuanya namanya kalau di sini nggak muncul, jangan salahin saya nanti di Google Classroom-nya hilang loh. Herdi. Ada yang namanya Herdi Cahyadi, orangnya. Pak. Ada, Pak. Ayo, mulai. Pilih yang mana, tinggal 2. Tapi kalau oke, yang gede. Kalau Iya. masih salah gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, mau salah. Emang kalau mau salah mau saya makan emang? Mau saya kan puasa. Mulai. Pakai yang gede. Anak cowok pakai yang gede. Yang ketiga, Pak. Enggak, yang terakhir. Saya maunya. Ayo mulai. Itu. Saya coba yang ketiga dulu, Pak. Nggak mau, yang ini aja. Udah, nggak apa-apa. Dibantuin kok. Mulai. Ya udah dari belakang ya. Ya iya, pasti dari belakang. Kalau dari depan domelin nggak mau. Mulai. Ini 150. 150. Dikurang? 100. Iya, good. Pinter. Berikutnya? 1 juta. Iya. Dikurang? 1000. 1000. 1000. Angkanya nggak normal. Ayo kurangin. Nah, lo ngurangin nggak bisa. Kirain duit apa? Ini Iya, 150 kurang cepet. Oh, yang nguranginnya yang di sampingnya ya, Pak? Ya iya, udah. Ya, 50. 50 per. Ya mau di samping, mau di bawah boleh. Tapi saya lebih senang ke bawah nanti kalau nulis di buku ya. Ini kan Iya, Pak. di tablet mak susah nulis begini. Ayo, 50 per 1 juta dikurang 1000 berapa sih? 999.000. 999.000. Wah, oke. Nolnya coret ya. Tapi ini sederhanain ya nanti ya. Ini dibagi 5, 1. Ini dibagi 5 berapa gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, yang sering nanya Siti Sarah Azahra mulai muncul videonya. Siti Sarah Azahra. Siti, bangun. Pak. Ayo, jangan sering nanya doang. Jawab sekarang. M sama dengan min, dua-duanya. Yuk, nomor 3. 3. Saya mau pakai yang 7. 7. 7. Dikurang. 3. Ya, ingat ya, kalau mau pakai yang ini, maka nguranginnya ke sana gitu ya. Kemudian lagi? Min 8. Iya, min betul. 8. Min 8. Dikurang? Dikurang min 10. Min 10. Ya, sok hitung berapa? M sama dengan 7 kurang 3? 4. 4. Min 8 dikurang min 10. Ini ketemu min, jadinya tuh senyum. Plus ya. Utang 8, bayar 10. 2. Berapa 4 bagi 2? 2. 2. Terima kasih. Oke, seperti itu ya yang sudah kawan kalian jawab semua. Jadi soalnya itu yang akan mengacunya modelnya hanya seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Nggak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini sekarang ada bentuk tentukan gradien persamaan garis berikut. Nah, tadi sudah ya. Kenapa muncul lagi?
Oh, ini udah yang tadi. Oke. Sekarang menentukan persamaan. Tadi ini udah nih ya. Gradien garis. Nah, tadi sudah dijawab. Kan tadi soalnya di sini langsung saya jawab. Jadi soalnya harusnya jawabnya di sini, nggak perlu lagi dijawab. Nah, berikutnya yang ini, menentukan persamaan garis lurus. Nah, menentukan persamaan garis lurus, ini semua saya tuliskan rumus-rumusnya dan sebagainya. Tapi saya nggak mau kalian mengerjakannya seperti ini, kebanyakan. Jadi kita fokus ke bentuk fungsinya. Ini kan persamaan garis lurus. Kita itu kan masuknya ke fungsi linier. Maka kita gunakan rumus fungsi linier. Padahal sama aja hasilnya. Nah, kalau demikian, harusnya di sekolah kalian waktu di SMP digunakan rumus seperti ini dan ini. Nah, ini banyak sekali hafalannya. Nggak usah kalian begitu. Kalian sudah bisa eliminasi, kalian sudah bisa substitusi. Jadi saya anggap seperti itu. Maka kita gunakan rumus yang kita sudah sepakati. Fx sama dengan Ax ditambah dengan B. Atau Fx sama dengan Mx ditambah dengan C. Ini mana aja sama aja hasilnya. Jadi ini cuman M jadi A jadi M, B jadi C jadi B, itu sama aja. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing. Dan boleh kalian menggunakan rumus ini, atau kita menggunakan yang lainnya. Misalkan kita mau pakai rumus yang kita sudah sepakati, Fx sama dengan Mx ditambah dengan C. Misalkan saya maunya yang ini. Maka ingat, ini namanya kan X, ini namanya Y, ini namanya M, gitu kan? Maka tinggal masukin aja rumusnya. Ingat, yang namanya Y adalah Fx. Ya gitu ya. Maka kita ganti. Maka saya tulis dulu. Fx sama dengan M-nya nih, saya fokuskan ke M dulu. Maka namanya 3X ditambah C. Nah, ini rumus yang kita dapat. Jadi, kita fokusnya di gradiennya dulu. Setelah itu, baru kita masukkan angkanya. Nah, ini yang min 2, min 1. Yang Fx itu kan adalah Y. Maka 1 sama dengan 3 kali min 2 ditambah dengan C. Saya mau dapetin huruf C-nya, gitu. Intinya seperti itu. Ingat, huruf di sebelah kanan biasakan, berarti min C sama dengan 3 kali min 2 kan min 6. Ini 1 kalau pindah ruas kan min 1. Berarti min C sama dengan min 7. Maka minnya saya buang lah, buang. Oke, C sama dengan 7. Jadi saya udah dapat. Maka ini saya mau ganti penulisannya. Fx sama dengan 3x dikurang 7. Selesai. Inilah jawaban yang kita dapat. Inilah persamaan garisnya. Nanti kalau misalkan di soal pilihan berganda, kalau soal saya kalian jawab begini pasti benar. Di soal di pilihan berganda, saya tidak menemukan jawaban ini, Pak. Saya tidak menemukan jawaban ini nih. Tapi paling sering kalau saya yang membuat soal, maka bentuknya akan jawabannya seperti ini. Di soal, saya tidak menemukan jawaban seperti ini, Pak. Jawabannya adalah nanti bentuknya Y sama dengan 3X dikurang 7. Ya sama aja. Atau ini sekalian pindahkan semuanya ke sana. Min 3X. Nah ini kan Y-nya dari awalnya plus. Plus Y sama dengan min 7. Silahkan. Jadi kalian otak-atik sendiri. Boleh nggak Pak ini saya kalikan min semua hasilnya? Boleh, sangat boleh. Jadi 3X. Ini dikali min jadi min Y sama dengan ini saya kalikan min jadi 7. Maka ini juga jawabannya. Jadi bisa dimodifikasi. Jadi si pembuat soal akan modelnya seperti ini. Nah bisa juga jawabannya jadi 3X dikurang Y. Nah ini 7-nya saya pindahin ke dalam. 7 kalau masuk pindah ke sana jadi min 7. Min 7 sama dengan 0. Dan ini pun juga jawabannya. Jadi jawabannya bisa banyak banget, bisa variatif. Jadi seperti itu. Jadi kalian sudah harus bisa pahami. Nah, seperti itu ya. Pak, kok agak pusing ya, bingung. Ya memang seperti itu. Awalnya selalu seperti itulah. Jadi jangan dibuat susah diri kalian juga. Dengan cara yang sama juga, misalkan, Pak, saya nggak mau pakai cara Bapak yang ini, tapi saya mau pakai cara SMP. Silahkan, nggak masalah juga. Kita menggunakan cara yang SMP, kita pakai misalkan yang sini. Yang cara SMP biasanya kan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Gitu ya.
Dan ini namanya X1, Y1. Nah, ini adalah M-nya. Tinggal masukkan saja. Y ya tetap Y. Y1 1 sama dengan 3 X dikurangin 2 dikurang min 2 gini kan. Maka Y dikurang 1 sama dengan ini saya kalikan dulu. Nah, ini 3X. Nah, ini saya kalikan gini. Kalikan pelangi. Ini saya kalikan. Min ketemu min dulu kan plus 2. 3 kali 2 jadi plus 6. Jadi, Y sama dengan 3X plus 6. Nah, ini min 1 saya pindahkan ke sini. Maka saya jadi punya jawaban adalah min 1 jadi plus 1 ya, sorry. Y sama dengan 3X ditambah 7. Maka hasilnya apakah sama? Jawabannya sama tak? Nah, jawabannya sama nggak? Sorry, ini 7 ya. Kok ini jadi minus? Nah, ini salahnya di sini nih. Ini min jadi plus. Nah, ini kan tulisannya plus. Ini kan plus C kan? Nah, ini soal awal saya ini harusnya plus 7, sorry. Dan ini plus, ini jadinya ini tadi ini tetap saya jadikan min. Nah, ini jadi min. Ini pindah ruas jadi plus. Nah, ini salah. Ini kesalahan penulisan. Ini murni kesalahan saya penulisannya. Ini dari awal kan jawabannya 7, harusnya tulisnya plus 7. Jadi hasilnya sama. Seperti ini. Gitu ya. Dengan cara yang sama juga, untuk soal 1B, kalian mau menyelesaikannya pun juga sama, nggak masalah gitu. Caranya, saya mau pakai yang SMP aja Pak, kalau yang itu ribet gitu. Ya silakan, nggak masalah. Cuman kalau saya mengajarkan, saya ngajarin hanya satu saja. Jadi rumus ini bisa digunakan berbagai macam gitu. Kalau kalian menggunakannya rumusnya banyak sekali ya nggak masalah juga sih kalau kalian mau gitu. Saya bukan tipikal yang saklek. Kalau pakai cara saya, ya harus pakai cara saya. Kalau pakai cara guru lain silakan, nggak masalah. Yang penting jawabannya sama dan benar. Itu aja. Tapi kalau cara jawabnya adalah menurut logika saya, maka jawabannya seperti ini. Saya nggak mau kalau gitu. Logika kamu sama logika saya beda gitu. Gitu ya. Jangan menggunakan gitu. Logikanya ya gini-gini. Ya itu juga nggak boleh. Itu kita belajar matematika, bukan belajar berlogika gitu. Tapi dengan matematika kalian bisa berlogika. Nah, itu yang benar. Tapi dengan logika kalian matematika belum tentu bisa. Nah, gitu ya. Oke, kita fokus lagi dengan cara yang pertama. Dari soal yang ini, kita masuk ke soal kita dengan cara yang sama tadi. Ini adalah X, Y, dan ini adalah M. Maka kalau berdasarkan rumus yang biasanya adalah, ini jadinya kan MX ditambah C. Maka rumusnya menjadi M-nya dulu, min 3/2X ditambah C. Gitu. Kemudian, dari soal yang ini, kita masukkan Y-nya adalah, yang ini kan adalah Y. Berarti 5 sama dengan min 3/2 dikali min 2 ditambah C. Nah, 5 sama dengan, nah ini kan ketemu min sama min, hilang. 2 dicoret sama ini, jadi tinggal 3. 3 ditambah C. Siapa sih yang kalau ditambahin 3 hasilnya 5? Ya pasti 2 ya. Nah, logikanya kayak gitu. Pak, C-nya kok ada di kiri, nggak di kanan? Ada di kanan, nggak di kiri? Ya itu terserah kalian bisa. Mau yang bagaimanapun juga boleh. Nggak masalah, saya nggak saklek huruf di kanan. Itu hanya membiasakan saja biar kalian itu terbiasa. Jadi kalau kalian sudah terbiasa, mau dibolak-balik juga nggak masalah. Jadi ini udah dapat, maka jawabannya adalah Fx sama dengan min 3/2x ditambah C. C-nya kan ini 2. Nah, selesai. Maka ini jawabannya. Selesai. Jadi cukup sampai di sini. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan yang di SMP, maka jadinya Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Perhatikan, maka Y dikurang Y1-nya 5. Ya, terus M-nya adalah min 3/2 dalam kurung X dikurang min 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada yang kayak begini, oke, saya hapus dulu. Nah, panjang. Nah, oke. Nah, ini jadinya kalau ada soal yang ada seperti ininya, ada pecahan, kalau pakai menggunakan cara SMP, maka saya sarankan angka yang di bawahnya ini kalian pindahkan ke kiri. Jadi begini, 2. Boleh nggak minnya ikut? Boleh. Minnya mau ikut, mau nggak silakan. Berarti kalau tidak ikut, maka jadinya seperti ini. Nah, berarti ini sisanya min 3 ya, karena tidak ikut yang minnya.
X, ini min ketemu min plus, maka plus 2, kurung tutup. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, maka kalian mengerjakannya dengan cara pelangi. Pelangi lagi. Nah, pelangi juga, ini juga pelangi. Gitu. Nah, ini kan jadi di bab 1, 2, 3 sudah dibiasakan soal seperti ini, maka harus sudah hafal. Di SMP pun juga sudah biasa. Maka di sini jadinya 2Y dikurang 10 sama dengan min 3 kali X, min 3X, min 3 dikali plus. Ya berarti min, kan beda tanda. 3 kali 2, 6. Nah, berarti seperti ini jawabannya. Nah, ini kan belum selesai jawabannya, berarti semua huruf dan angkanya harus ada di kiri. Maka ini min 3X-nya harus pindah, jadinya 3X. Nah, ini kan plus 2Y. Nah, sama dengan angka di sebelah sana min 6, nih dari awal min 6, nah ini min 10, kalau kalian pindahkan jadi plus 10. Maka jawabannya 3X ditambah 2Y sama dengan min 6 tambah 10, utang 6 bayar 10, berarti 4 jawabannya. Seperti ini. Jawabannya 4. Loh Pak, kok jawabannya nggak sama Pak sama punya saya Pak? Sebenarnya sama aja jawabannya. Kalau jawabannya dibuat seperti ini sama, nggak masalah. Dari mana taunya Pak sama? Ya, kita buktikan. Ini seperti mau mencari gradien. Kalau pakai cara saya, kalian udah tahu gradiennya adalah min 3/2. Nih, min 3/2. Kalau ini kan belum ada, belum tahu. Maka kita rubah. 2Y. Ini sampai sini jawabannya udah selesai ya. Nah, ini. Berarti 2Y sama dengan, nah, pindah ruas, min 3X ditambah 4. Nah, saya bagi 2 semuanya, min 3/2 X. 4 dibagi 2. Nah, berarti Y sama dengan min 3/2 X ditambah 2. Lah, sama bentuknya. Jadi ya. Jadi kalau menggunakan rumus saya, langsung dapat gradien. Kalau menggunakan cara SMP, ya cara gradiennya ya muter-muter lagi. Oke. Sudah bisa dipahami atau ada yang tidak jelas? Nanti videonya bisa diulang-ulang atau kalian bisa bertanya sepuasnya, ataupun kalian bisa mempraktekannya di rumah, ataupun kalian bisa berlatih dengan rumus yang seadanya. Nah, gunakan seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, untuk contoh ini kan ada tulisan yang tadi min 2,3 sudah. Nah, ini sekarang ada soal yang ini, contoh nomor 2-nya. Kalau tadi soalnya seperti yang ini yang tadi ya. Sekarang tentukan persamaan garis yang melalui titik. Nah, kalau kalian menggunakan cara yang di SMP, maka bentuknya seperti ini rumusnya. Alah, banyak lagi. Ya. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan cara rumus yang tadi pun boleh. Yang rumus SMP yang sebelumnya boleh. Atau kalian menggunakan cara saya pun boleh. Silahkan yang mana saja. Misalkan saya mau pakai yang cara saya. Fx sama dengan Mx ditambah dengan C. Nah, ini saya mau pakai cara saya dulu. Yang ini rumusnya. Pak, saya mau pakai AX tambah B, boleh? Boleh, silakan. Sok atau mau yang mana aja boleh. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini nggak ada huruf M-nya. Kalau nggak ada huruf M-nya, maka kalian bisa menggunakan rumus gradien. Silakan. Atau kalau saya mau mencari gradien, Pak, saya mau pakai rumus gradien. M sama dengan yang tadi rumusnya begini. Silakan, boleh. Nggak jadi masalah. Jadi ini nanti min 3 dikurang 3, kemudian 1 dikurang 3. Jadi ya seperti ini. Maka nanti di gradiennya adalah min 6 per min 2. Maka nanti gradiennya dapatnya 3. Gitu. Boleh. Kalian begini. Atau kalian pakai bentuk eliminasi. Nah, boleh, sangat boleh. Jadi mana aja. Kalau pakai eliminasi malah lebih cepat lagi. Maka kalian akan dapat langsung persamaannya. Oke, kita pakai berapa cara nih? 1, 2, 3. Waduh, banyak banget caranya. Tapi kita pakai minimal 2 cara aja lah. Jadi kalau saya seneng ngerjain apa-apa tuh caranya banyak tuh seneng banget. Tapi kalau kalian pasti pusing. Karena Pak caranya banyak amat, paling dijawabnya begitu. Oke, kita mulai ya. Misalkan saya maunya seperti ini, ingat fx adalah Y. Ingat ini X, ini Y, ini X, ini Y. Jadi nggak pernah diganti-ganti. Pokoknya X, Y, X, Y, X, Y gitu ya. Saya yang pertama dulu, min 2,3. Maka X-nya adalah, maka Y-nya adalah 3.
Terus X-nya min 2. Ini kan huruf M, M-nya nggak ada. Min 2 M ditambah C. Nah ini anggap aja yang gradiennya kita anggap kita belum punya dulu. Nah, anggapnya seperti itu. Saya pakai cara yang saya dulu, murni. Terus yang kedua, ini adalah min 3. Nah, min 3 sama dengan X-nya adalah 1, berarti 1 kali M, 1M. Oh, 1 miliar dong. Ya, saya tulislah 1M. Meskipun 1M nggak boleh ditulis ya, nanti jangan ditulis. Ini cuma buat ngitung doang. Ditambah dengan C. Udah selesai. Eliminasi, Pak. Boleh eliminasi, kurangin. Karena tandanya sudah sama-sama huruf C. Eliminasi. 3 kurang 3. 3 dikurang min 3 jadinya. Jadi 3 tambah 3, 6. Min 2 dikurang 1. Ini kan udah diajarin cara seperti ini. Ya kan? Yang pas bab kedua kalau salah. Min 2 dikurang min 2 dikurang 1, min 3, berarti min 3M. C-nya udah hilang, jangan dipikirin. Berarti tinggal kanan bagi kiri. Wes, kalau ini kan hurufnya di sini, Pak. Ya kalau kalian mau pindahkan silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Misalkan saya nggak mau pindahin. Berarti 6 dibagi min 3, selesai. Maka M-nya didapat adalah min 2. Loh Pak, nggak sama Pak jawabannya. Terus gimana dong? Ada yang salah nggak? Gitu dilihat, dicek lagi ada yang salah nggak kira-kira? Nah gitu. Kira-kira ada yang salah nggak dari soal saya? Ada apa? Yuk silakan koreksi yang mana? Yang nyari gradiennya. Iya betul, pinter dari gradiennya. Protesnya belakangan. Yuk. Oke. Yuk. Harusnya jawabannya yang mana yang betul? Min 2. 1 dikurang min 2. Pinter, mantap. Berarti ini 1 dikurang min 2 berarti 3 ya? Berarti jawabannya berapa? Iya. Jadi jawabannya min bagi plus min 2. Pinter. Sama sekarang jawabannya? Sama ya? Berarti M-nya adalah min 2. Berarti saya tulis seperti ini. Ya, silakan. Jadi saya sudah dapat jawabannya. Berarti Fx sama dengan min 2x ditambah C. Nah, C-nya belum dapat. Nah, jangan ditulis dulu lah. Nah, M-nya sudah dapat. Nah, sekarang saya mau cari C-nya. C-nya bagaimana? Nah, C-nya bagaimana? Kita cari tahu. Nah, pakai yang mana Pak? Pakai persamaan 1 ada persamaan 2 kan begitu lagi. Terserah yang mana aja yang gampang. Saya mau pakai persamaan 2. Min 3 sama dengan M-nya 1 dikali min 2 ditambah C. Min 3 sama dengan min 2 ditambah C. Berarti C sama dengan min 3. Min 2 kalau pindah jadi plus 2. Nah ini kalau udah terbiasa mau di kiri mau di kanan nggak masalah. Utang 3 bayar 2 min 1. Berarti C-nya adalah min 1. Maka jawabannya bisa saya tulis Fx sama dengan tadi M-nya adalah min 2. Berarti min 2x, C-nya adalah min 1 ditambah min 1. Langsung aja nulis min 1. Inilah jawabannya. Jadi untuk jawaban soal contoh nomor 2, persamaan garis atau fungsi yang melewati titik min 2,3 dan Q-nya 1, min 3 adalah Fx sama dengan min 2x min 1. Atau kalian bisa menuliskan Y sama dengan min 2x min 1. Karena ini fungsi, bolehnya nulisnya seperti ini. Boleh nggak Pak saya pindah ruas lagi? 2x ditambah Y sama dengan min 1. Boleh. Boleh juga 2x tambah Y, ini pindah ruas ke sini, ke kiri. Plus 1, makanya sisanya 0. Nah ini boleh. Yang mana saja kalian tulis boleh. Saya tentu akan memeriksa semuanya. Jadi bayangkan saja 326 siswa sekarang. Itu saya ngecek satu-satu dan kalian masuk ke Google Drive saya semuanya bersamaan, ya itu jebol lah. Jadi jangan salahkan juga kalau misalkan ada beberapa yang tidak masuk. Yang beberapa tidak masuk itu masuknya ke Google Classroom pun saya cek. Padahal saya sudah tidak mau, tapi ya bagaimana? Kalian sudah berusaha, masa saya tidak menghargai? Logikanya seperti itu. Ya, oke, jadi seperti ini. Nah Pak, bagaimana kalau saya menggunakan rumus yang sudah diberikan, yang di SMP ini? Silakan, monggo. Kalian mau bagaimana silakan. Berarti ini menjadi X1, ini Y1, ini 2, ini 2. Atau kalian mau ganti lagi ini 2
yang pertama yang P ini X2, Y2, Q-nya jadi X1, Y1, silahkan, nggak masalah. Yang penting urut, kalau di P ya itu adalah X1, Y1, maka Q-nya X2, Y2. Atau diganti, P-nya adalah X2, Y2, maka Q-nya X1, Y1. Kita ganti, Y dikurang Y1, berarti 3. Jadi biasain aja rumusnya, sepanjang amat ya. Oke, jadi biasaan, kita ulang aja penulisannya. Nah, seperti biasa nih, penulisannya begini, set. Nah, ini min. Min. Nah, biasain gitu. Oke, berarti ini Y, ini X. Nah, seperti ini nulisnya. Kita masukkan angkanya. Y1-nya adalah 3, saya tulis 3, maka di sini 3. Ya kan? Ini 2, Y1 3. Kemudian X2 Y2-nya min 3, saya tulis min 3. Oke, X1-nya min 2, saya tulis min 2. Maka di sini juga pasti min 2. X2-nya 1. Nah, selesai. Udah, tinggal tulis Y dikurang 3 per min 3 dikurang 3 min 6. Nah, ini kalian ada yang menggunakan cara ini nih. Waktu kalian mengerjakan soal yang di bab sebelumnya, saya ingat benar nih. Kalian ada yang menggunakan cara ini dan salah pula, fatal lagi, error. Masa ketemu angka 7, berapa ya? 1 tambah 2 kok bisa 7? Saya juga nggak tahu tuh, saking pinter nyonteknya gimana. 1 tambah 2, mungkin 7 itu kalian anggap 3 kali. 1 tambah 2 harusnya 3. Kelihatan temennya nulisnya kayak angka 7, maka serentak semua nyonteknya 7. Luar biasa. Kalau sudah seperti ini, kalian kali silang. Yang ini dikalikan ke 3 ini, ganti warna. Oke, 3 dalam kurung Y dikurang 3. Nah, yang min 6 pindah ke sini. Nah, min 6, saya tulisnya belum ditulis. Oke, sama dengan min 6, buka kurung X ditambah 2. Ya, kita kalikan. Kali pelangi seperti biasa, 3Y dikurang 9 sama dengan min 6X dikurang 12. Langsung aja ya. Dan ini pindah ruas ke sana semua. Nah, saya maunya pindah ruas ke sana semua. Atau 3Y saya dari awal dulu. 3Y sama dengan min 6X min 12 ditambah 9. 3Y sama dengan min 6X min 12 tambah 9 min 3. Ya. Kita bagi 3 semuanya. Saya bagi 3, Y sama dengan min 6 dibagi 3, dapatnya min 2. Min 3 dibagi 3, min 1. Ya, sama jawabannya. Tuh, sama. Gitu ya. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. Oke. Jadi boleh kalian mau menggunakan yang mana saja, silahkan. Mau pakai cara yang SMP boleh, cara SMA boleh, cara saya boleh, cara guru kalian boleh, tapi tidak boleh pakai logika. Logikanya hancur. Ya. Jangan Pak, logika saya jawabannya segini. Begitu ditanya nggak tahu dari mana. Itu bukan logika. Itu ahli nujum. Oke. Kita ganti. Langsung jadi soalnya. Pak, ini caranya banyak banget, boleh pakai cara yang lain lagi? Boleh, silakan. Kalian yang mana saja boleh. Oke, kita lanjut. Iya, soal. Siap ditanyain. Nah, saya punya garis 1,2, gradiennya adalah 4. Maka fungsinya apa? Kemudian saya punya titik 2,3 dan titik 2,0. Nah, gini aja lah, gampang lah, yang gampang-gampang dulu lah. Ya, 2 soal saja untuk mewakili teman-temannya. Oke, kita cari orang acak. Yang lagi bengong. Iya. Nah, ada satu orang namanya Bagus. Iya, bagus, semuanya namanya bagus kok. Syakira, nyalain videonya, mikrofon, mulai. Woi, bangun Syakira. Syakira, ada yang namanya Syakira. Nah,
Syakira suaranya keluarin. Gak punya suara ya? Iya, Pak. Nah, gitu dong, masa anaknya udah cantik keluarin suara nggak mau? Ya Syakira mau yang mana soalnya? Atau mau bikin lagi? Yang yang mana soalnya? Nggak usah Enggak mau. Wow. Yang mana? Jangan saya, Pak. Jangan saya. Yaudah ibumu panggil. Ibumu yang suruh jawab. Aneh lagi yang sekolah kamu kok. Kalau nggak bisa mau saya suruh lari muter keliling lapangan loh. Saya bercanda. Ya udah kamu sekarang keliling kampung lah. Boleh. Boleh. Niat banget. Seneng banget dihukum sih. Saya kira mana? Ih, enggak. Mulai. Yang mana? Ih, yang lain tuh, Pak. Ih. Iya ini yang lain. Kan kamu lain dari yang lain. Ayo, Iya tuh. Masa saya? masa ibumu saya suruh? Ayo, Iya, ayo saya kira lah. Ditanya itu biar paham. Kalau nggak bisa mah, dia masa saya omelin. Justru saya akan ngomel kalau saya nanya nggak dijawab. Ibarat orang sekarang mah dikacangin kayaknya mah. Bran. Yang astagfirullahaladzim. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai. Yang mana ya, Pak? Terserah. Yang atas deh. Iya udah, yang atas. Mulai yuk. Daripada saya rukyah kamu. Mulai. Mau? Bapak, jangan saya. Iya Bapak, pakai cara yang ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang Y1 yang SMP. Kamu pernah SMP kan? Pernah. Iya, makanya. Masa tiba-tiba SMA kan nggak mungkin kamu. Ya. Ya, mulai. Malu, Pak, ya Allah. Ini namanya X1, ini namanya Y1. Makanya kalau nggak mau malu pakai baju. Ya mulai. Y1-nya berapa di sini tulisannya? Itu saya tulis. Ini saya. Pak. Kamu ditanya saya aja begini deg-degan, gimana saya tanya langsung. Kelas 12 tuh sering banget saya tanyain sampai mau pingsan. Makanya apalagi kamu ya, Bran. Saya nanya loh, bukan malaikat Israel yang nanya loh. Allah. Y1-nya berapa? Di sana tulisannya? 2. Iya, tulis 2. Kemudian M-nya berapa, Syakir? M-nya 4, Pak. 4. X1-nya? 1. Nah, gitu doang kan. Tulis lagi, ini saya tulis. Yuk, pakai pelangi, kaliin. 4. 4 apa? 4 kali apa, X. Pak? 4 kali X. 4. Iya, 4 kali X. 4X. Nah, gitu atuh baca. 4 kali min 1. 4. Min 4. Min 4. Ya, saya maunya pakai huruf Y ya, dibiasakan Y sama dengan, berarti ini tulis ulang, baca, ngomong. Safir. Ini dibaca. 4X. 4X. Min 4. Min 4. Nah, ini min 2 kalau pindah jadi? Min 2. Min 2. Kalau pindah berubah tanda. 2. Plus. Iya. Plus 2. 2. Berarti Y sama dengan 4X. Sama dengan? Iya, udah sama dengan sih. 4X. Ini min 4 ditambah 2. Berapa? Min 6. Ngawur. Ini min, ini plus, beda tanda. Maka jawabannya lihat tandanya yang paling gede siapa? 4 kan? Berarti jawabannya min. 4 dikurang 2. 2. Nah, gitu. Jadi kalau ada min 6 ditambah 8, lihat angka yang paling gede siapa?
8 kan? 8. 8 tandanya plus, Berarti- maka jawabannya plus. Karena beda tanda, maka dikurang. 8 dikurang 6, 2 itu jawabannya. Gitu. Ada lagi, misalkan 8 ditambah min 10. Nah, gitu kan? Lihat lagi, ini 8 tandanya plus. Ini plus yang ini ketemu, ini pasti min nanti. Ini min 10. Gedean mana? Gedean 10, maka min. Karena beda tanda, maka kurang. 10 dikurang 8, 2. Jadi jawabannya gitu ya. Gampang lah, jangan dibikin sulit. Nah, ini jadi jawabannya. Terima kasih Sakira atas partisipasinya. Partisipapi. Yuk, oke, silakan beristirahat lagi. Ya, kayak cari orang lagi. Wah. Nah, nih. Damai, Yanti. Damaikan hatimu. Damai. Nyalain speakernya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah. Ya, mulai Damai. Soal yang ini 2,3 dan 2,0. Carikan fungsinya. Pakai cara yang mana, Damai? Saya mau pakai cara yang ini, Pak. Ini pakai yang ini ya. Nah, ini. Kita pakai cara yang ini. Ini Y, ini X. Oke. Ini X1, Y1, X2, Y2. Yuk, Damai. Masukin angkanya. Hai, Damai. Masukin dulu. Dimulai dari Y1. Masukin angkanya. 3. Nah, kalau di sini 3, maka di sini 3. Gitu ya? Kan gampang. Masukin X1-nya. X1-nya berapa? 2. Nah, maka sini 2, sini 2. Gampang banget, Lagi. Sekarang Y2-nya berapa? Y2-nya 0. Tulis 0. So, gampang kan? X2-nya? Hah? 2, tulis. Tuh, gampang banget kan? Aduh, kayak gini susah tuh, bingung dah. Y dikurang 3 nggak bisa tulis. Nah, tulis ya. X dikurang 2. Nah, 0 dikurang 3 berapa, Damai? 3. 0 kurang 3. 3. 0 kurang 3. 3. Ya, itu 0 tambah 3. 0 kurang 3. 3. Min 3. Jangan bingung ah. Kalau 0 ditambah 2, ya 2. 0 dikurang 2, ya min 2. Ingat aja gitu loh. Itu mah gampang. Nah nih, 2 kurang 2 berapa? 2 kurang 2 berapa nih? 4 ya? 2 kurang 2 berapa? 4. Jadinya 0. Oh, 0. Nah, kalau hasilnya 0 kayak gini, maka ini langsung kita buang. Ini langsung kita buang nih. Kalau hasilnya di salah satu ada yang 0, maka cara jawabnya biar gampang adalah ini langsung kita buang jadi 0. Ini jadi 0, ini hilang. Ganti Y dikurang 3 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti Y sama dengan 3 atau Fx sama dengan 3. Simpel sekali itu. Sebenarnya cara kerjanya gampang. Jadi kalau salah satu yang dihasilkan 0, maka cara ngerjainnya seperti ini. Misalkan tadi ngitungnya begini, hasilnya nih 0. Misalkan hasil yang kalian hitung adalah begini. Ini begini. Maka ini jadi 0 aja, udah nih hilang. Jadi 0 sama dengan X min 2. Tuh, itulah cara berpikir yang gampang ngitungnya. Oke? Berarti ini saya anggap sudah bisa lah. Kalau belum bisa ya nanti ditanyain lagi. Oke, cari penghuni lagi yang lain. Kita cari yang lain. Ini saya hapus. Hapus. Kelamaan. Kita enter aja. Kita cari yang baru. Nah, cari orang lagi. Sorry ya, agak lama di sini pembelajarannya. Biar kalian lebih paham lagi. Tapi kalau kalian merasa ini tidak berguna, ya keluar saja juga nggak masalah. Udah. Oke. 2,4.
min 4,3. Nah, ini juga sama. Kita cari orang. Cotton, nyalain. Adila Cotton. Siti Adila Cotton. Ya, Cotton. Pilih yang mana? Yang ke-1. Yang satu. Enggak, saya mau yang ini. Ya, mulai Cotton. Kita pakai cara yang SMP aja ya. Karena lebih menyenangkan kayaknya. Hah? Oh, iyalah harus bisa. Masa saya udah bantuin begini tuh. Udah dibantuin nulis tuh. Oh, kan nikmat banget. Nih. Ya, Cotton, mulai. Ini namanya X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Ini kalau mau dibalik juga nggak masalah ya. Remote runsio. Oke, kita mulai dari Y1 dulu, Cotton. Berapa? 4. Nah, saya tulis 4. Gampang banget kan ngerjainnya. Ayo lagi. Sekarang X1. 2. 2. Nah, ya, maka sini 2, sini 2. Tuh, dikuatkan ngerjainnya. Yuk, sekarang Y2. 3. Nah, bukan 3. Maka X2 aja di sini. Min 4. Nah, keren kan? Gampang lah. Berarti yuk langsung masuk ke angka. Y dikurang 4 ditulis karena nggak bisa diselesaikan. 3 dikurang min 4. Salah. 3 kurang 4. Berapa 3 kurang 4? Min 1. Min 1, good. Min 4 kurang min 4 dikurang 2. Berapa? Min 6. Pandai, min 6. Oke. Kalau ada soal seperti ini kan bawahnya dua-duanya min. Ini hilangin aja biar cepet. Nah, boleh. Boleh nggak, Pak? Boleh, sangat boleh. Dan 6-nya kita pindahin ke sana. 6 buka kurung Y dikurang 4. Nah, berarti yang ini 1 buka kurung X dikurang 2. Nah, kalau 1 sebenarnya nggak ngaruh ya. Kali pelangi, Cotton. Yuk, kali pelangi. Woi, Cotton. 24. 6 kali Y. 6 kali 6. 6. 6. Y dikurang 6 kali 4. 6 kali 4. Tuh, sinyal nih. 24. Yang ini tetap ya, kalau dikali 1 nggak ngaruh. X dikurang 2. Maka seperti biasa, Y-nya yang saya minta 6Y dikurang 24 sama dengan X dikurang 2. Berarti 6Y sama dengan X dikurang 2, min 24-nya pindah, Cotton. Jadi berapa? 24. Plus 24. Berarti 6Y sama dengan X. Ingat, min 2 ditambah 24 jadi berapa? Woi. 22. Ya, plus 22. Kita bagi huruf Y-nya. Berarti ini depannya kan 1 nih. Berarti kan 1 bagi 6 X ditambah 22 per 6. Ini bisa disederhanain ya. Maka saya tulis 1 per 6 X ditambah bagi 2. 11 per 3. Ini jawabannya. Pak, saya mau menjawabnya. Kalau seandainya saya jawabannya begini, boleh nggak nih, Pak? 6Y dikurang 24 sama dengan X dikurang 2. X-nya maka saya pindahkan ke sini. Atau saya pindahkan karena X-nya positif. Yang ini yang saya pindahkan. Min 6Y, 2-nya saya kesiniin. Berarti, atau semuanya saya pindahin ke sini. Jadi plus 22 sama dengan 0. Boleh. Ini nggak masalah. Ini sama aja ditulisnya X min 6Y ditambah 22 sama dengan 0. Sama aja. Gitu ya. Minimal seperti inilah. Atau kalian minimal caranya seperti ini. Kalau kalian cara pahamnya seperti ini silahkan. Monggo. Saya tidak akan mempersulit hidup kalian. Tapi kalau saya menuliskannya nanti Y-nya jadi Fx, itu kalian sudah harus mulai paham ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Terima kasih Adila Cotton. Kita lanjut ke Azhara Salsabila. Wah, perempuan lagi. Azhara Salsabila. Assalamualaikum Zahra. Ya, suaranya diperkencang, dijelaskan biar rekan-rekannya bisa paham. Oke, langsung masuk ke rumus.
Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Ya. Masukkan Y dikurang, ingat ini X1, ini Y1. Masukkan datanya. 3, Dikurang 3, M-nya berapa? 2, 2 buka kurung X dikurang 2, 2. Good. Berarti Y dikurang 3 sama dengan kali pelangi 2x, 2X kali pelangi min 4, min 4. Good. Berarti saya minta Y doang. Y sama dengan 2X dikurang 4 min 3 kalau pindah. Hah? Gak kedengaran? Min 3 kalau pindah? plus 3, Plus 3. Jadi kan Y sama dengan 2X min 3 tambah min 4 tambah 3. min 7, Is. Min berapa? min 1, Iya, gitu ya. Berarti ini jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, ini berarti udah pada bisa. Insya Allah begitu cara mengerjakannya. Yap, lanjut. Untuk 2 slide lagi, biar bisa lah. Ini 1 slide, sebenarnya 1 slide ini. Slide yang terakhir buat pembahasan saja. Untuk slide yang terakhir ini, 2 garis saling berpotongan. Nah, artinya kedudukan 2 garis ya. Maksudnya kedudukan 2 garis itu kayak gini. Saling berpotongan itu seperti ini. Ini saya punya garis yang pertama, ini garis L, ini namanya garis L, warna merah. Saya bikin garis warna biru, biru hijau, atau warna nih. Nah, ini warna hijau, nah ini namanya berpotongan. Gitu ya, jadi garis ini berpotongan, saling berpotongan. Itu syaratnya, gradien untuk garis yang pertama dan gradien untuk garis kedua itu tidak sama. Jadi alasannya tidak sama. Cari kan menghitung gradiennya kalian sudah bisa. Maka kalian cukup nanti, misalkan saya bertanya apakah garis ini berpotongan, tinggal cari yang jawab, ya alasannya apa, tidak alasannya apa, gitu. Apakah garis ini sejajar, ya kalian tinggal jawab, ya alasannya apa. Dikatakan garis sejajar, nah jika kasusnya seperti ini, misalkan saya bikin garis seperti ini, nah ini garis yang pertama, M1, warnanya bedain biru, nah dengan cara yang sama juga, nah ini, ibaratnya kayak bentuk rel kereta, biasanya ditandain bentuk tanda panah seperti ini. Nah, seperti rel kereta ya, itu jalurnya nggak pernah gabung jadi satu. Bayangkan kalau rel kereta, 2 relnya jadi satu, pasti keselengkat itu kereta. Ya, jadi ibaratnya seperti itu. Itu syaratnya adalah gradiennya sama. Jadi gradien garis pertama dan gradien garis kedua jawabannya hasilnya sama. Bisa sama-sama plus, bisa sama-sama min. Tapi kalau misalkan yang 1, 2, gradien pertama 2, gradien kedua min 2, angkanya sama, tapi kan tandanya beda, ya tetap beda ya. Itu tidak sama. Ikan beda tanda. Nah, kalau dikatakan tegak lurus, nah tegak lurus itu syaratnya ketika gradiennya dikalikan hasilnya min 1. Salah satu contohnya, saling tegak lurus itu sama saja dengan saling berpotongan, tapi yang tegak lurus belum tentu, yang berpotongan belum tentu tegak lurus. Misalkan saya punya garis seperti ini, warna biru, kemudian garis berikutnya berwarna merah. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, gitu. Membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu maka dia dikatakan tegak lurus. Nah, misalkan kalian tidak tahu sudutnya, tapi kalian tahu gradiennya, ya kalian kalikan saja. Misalkan gradien yang pertama adalah 3, maka gradien yang kedua adalah min 1/3. Karena kalau 3 dikalikan min 1/3, maka hasilnya min 1. Nah, jadi logikanya untuk yang tegak lurus, itu lawannya, tapi di resiprokal. Apa sih? Berkebalikan lah. Misalkan, untuk yang tegak lurus ya, ciri yang paling gampang, nih kalimat yang paling gampang, sangat gampang dipahami lah. Misalkan saya punya gradien yang pertama adalah 8, maka gradien yang keduanya adalah min 1/8. Dibalik, nah, terus dikasih tanda minus, gitu. Misalkan saya punya gradien yang kedua adalah 2/3.
Maka gradien yang pertama ya dibalik juga, 3/2 dibalik. Nah, tapi di min. Nah, gitu caranya. Kalau misalkan saya punya gradien pertamanya adalah min 10/11. Nah, maka gradien keduanya dibalik juga. 11/10. Karena awalnya sudah ada min, maka dia plus. Hanya seperti itu. Ya. Jadi kata kuncinya resiprokalnya atau kebalikannya ditandain min. Itu untuk tegak lurus yang paling gampang. Oke. Yang kita masuk ke pembahasan terakhirnya, contohnya tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik. Nah, kita bahasnya di sini aja biar agak lega. Nah, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik ini yang sejajar dengan garis ini. Nah, ada kalimat sejajar. Kalau ada kalimat sejajar, maka gradiennya harus sama. Maka gradien pertama sama dengan gradien kedua. Yang kita cari di garis pertama itu adalah gradien pertama. Ya kita cari, caranya bagaimana? Seperti yang awal sekali, yang pertama kali tadi kita jelaskan. Yang kita belajar pertama kali sekali. Wah, hilang. Nah, seperti yang pertama kali, nah ini di sini ya penjelasannya. Nah, ini juga itu pertama kali kita ininya menghitungnya. Nah, kita mulai. Kita cari gradiennya, maka ini jadinya wah, kalau kayak begini saya mendingin nanya aja ke siswa. Dia masih ingat nggak gitu. Tadi sudah. Oke. Umar IPA 3, mulai. Buka suara. Mau dengar Umar? Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Ya Umar, cari gradiennya Umar. X dikurang 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Pakai yang tadi, yang pertama. Ayo Umar. Umar 2Y Bakri. sama dengan Min 2Y sama dengan, kan minnya dibaca. ya. X-nya pindah ruas. Min X. Min X. Plus 2 pindah ruas. Min 2. Min 2. Ini kan ada min 2, maka kita bagi semuanya dengan min 2. Ini anggap aja min 1. Emang min 1 sih. Berarti min 1 per? Min 2. Min 2. Dikurang 2 per? Min 2. Pinter. Berarti Y sama dengan? X-nya lupa nih. Nah, min kita coret. Nah, berarti jawabannya? 1/2. 1/2? X. Jangan lupa X ya. Min ketemu min nih. Plus. Min. Berarti plus. 2 bagi 2? 1. 1. Maka ini gradiennya ya Mar ya. Berarti kita punya gradiennya. Gradien yang pertama adalah 1/2. Gitu ya. Jadi saya sudah dapat, terima kasih Umar. Nah, berarti saya sudah dapat gradien yang dikasih tahu si Umar tadi M1-nya adalah setengah. Berarti kalau M1-nya setengah, maka M keduanya pun juga sama. Otomatis M keduanya sama alasannya tanda merah ini sejajar. Maka caranya sama dengan yang kayak tadi. Maka kita pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kedua. Saya pakai karena sejajar. Mau sejajar, mau tegak lurus, saya pakainya yang kedua ya. Ini saya tulis kedua biar paham. Ini namanya X1, ini namanya Y1. Oke, kita lanjutkan ke orang berikutnya. Sambil nanya sambil ini. Ananda Gigi. Woi, Ananda. Gigi. Ananda Gigi, suaranya keluarkan. Mikrofon dinyalain. Woi. Wah, Ananda Gigi nggak jadi gigih nih. Ananda Gigi, orangnya kemana? Wah, takut dia. Bukan cowok itu. Lutfi, Mbak Miftah. Suaranya keluarkan. Lutfi. Kenapa si Damayanti raise hand? Si Damayanti kenapa? Ada yang hendak ditanyakan?
Lutfi, Bang Miftah, silakan suaranya. Keluarkan. Lutfi. Yes, terganggu sinyal kah? Lutfi. Lutfi, Bang Miftah. Ini ada orangnya nggak sih? Lutfi. Halo Lutfi. Namanya bagus nih, Lutfi Bang Miftah. Tapi dipanggil nggak jawab-jawab. Ah, nggak jadi bagus namanya. Lutfi, ada orang kah? Ya, kacau, tak ada. Oke. Muhammad Nur Rahman, buka suara. Ah, yang cowok kalah sama yang perempuan, malu-maluin. Muhammad Nur Rahman. Muhammad Nur. Muhammad Nur suaranya ada. Muhammad Nur. Nur. Muhammad. Woi, Muhammad Nur. Muhammad Nur Ramadan. Keluar suaranya, dinyalain dong speakernya. Masya Allah, itu jidat doang yang dikasih tahu. Muhammad Nur Rahman, Rahman apa Rahmadan itu? Pada kabur. Syakira, nyala. Dap, yang cowok pada kecut. Syakira, keluarin suaranya. Ih, kenapa sekarang? Kebanyakan begadang. Ya, mulai Syakira. Kita bahas yang soalnya ini. Kayak yang tadi sebelumnya itu pembahasan sebelumnya. Kita pakai rumus ini. Ini X1, Y1 gradiennya kita sudah dapat. Ini gradiennya. Oke. Yuk masukin Y dikurang Y1-nya berapa Syakira? Apa, Pak? Ini Y1-nya berapa nih di soal? Nih. Ya satunya 3. Ih. Itu ada min. Min? Oh iya, ya satunya min 3. 3. M2-nya? M2-nya mana? Ya ini. Udah ada itu. tandain panah. 1/2. 1/2. X-nya? X-nya min X1. 2. Iya, min 2. Gitu ya? Itu min 2. Iya, min 2. Nah, ini karena ada bentuk pecahan seperti ini, kita selesaikan dulu lah. Tandanya min ketemu min apa Syakira? Plus. Jadi plus 3 sama dengan setengah buka kurung X. Min ketemu min juga nih. Plus. 2 ya, Pak? Iya. 2. Plus 2. Nah, karena bentuknya pecahan, gitu, maka kita pindahkan saja. Nah, 2-nya ini pindahin ke sana 2-nya, berarti jadinya gini. 2 buka kurung Y ditambah 3. Padahal saya nanya cuma seperti ini loh. Yang cowoknya pada kecut, kacau nih. Ganti kelamin lah, nanti di Thailand. Ya, kita ganti. Jadi kali pelangi, ayo mulai Syakir. Oh. Kalikan. 2 kali Y. 2Y. 2Y. Iya betul. 2 kali 3. 6. 6 sama dengan. Nah ini karena ini dikali 1 maka nggak ngaruh. X ditambah 2. Kita jadikan Y saja ya. Berarti 2Y sama dengan X plus 2 plus 6-nya pindahin. Syakir. Jadinya? Plus 6. Jadi kalau pindah ruas? 6. Min. Oh. Iya. Apa? Min 6. Min 6. Berarti 2Y sama dengan X 2 dikurang 6. 4. 2 dikurang 6 atau bukan 6 dikurang 2. Min 4.
Nah, gitu. Karena saya maunya cuma dia doang, maka kita bagi 2. Ini depannya kasih angka 1 kalau kalian nggak paham. 1/2x. Min 4 dibagi 2. Gitu ya, Syakir ya. Terima kasih nih. Berarti Y dapatnya setengah X dikurang 4 bagi 2, 2. Nah, ini jawabannya untuk yang sejajarnya. Jadi untuk persamaan garis yang sejajar dengan ini adalah jawabannya ini. Gitu ya. Sampai di sini sudah bisa. Oke, sekarang kita pakai yang tegak lurus. Dengan cara yang sama juga, saya punya persamaan garisnya seperti ini. Kita mau cari yang garisnya yang tegak lurus. Pertama saya tolong minta bantuannya mau mencari gradiennya. Berarti saya harus cari orang. Sekarang cowok, Chandra, Wijaya, IPA 3. Ini cowok bukan nih? Chandra, nyalain. Chandra, suaranya buka. Mikrofon. Chandra. Ayo wakilin cowok yang lain. Wah, pijet juga apa nih Chandra? Chandra. Woi, Chandra. Nah, cowoknya melempem. Desta Putra Darmawan. Desta, buka suara. Ya, Pak. Sip. Ayo, jangan jadi pengecut lah, cuma ditanyain doang. Jadi penonton doang tuh kacau. Ayo, rubah jadiin gradiennya, Desta. Min 3Y sama dengan pindah ruas. 6X nya pindah ruas. Min 6X. 6X, go. Min 6X. Min 18 pindah ruas. Plus 18. Plus 18. Mantap. Bagi semuanya dengan min 3. Berarti min 6 per min 3. X ditambah 18 bagi min 3. Good. Y sama dengan min 6 sama min 3 sama, coret. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 apa? 2X. X, pinter. Plus ketemu min. Jadi min ya. 18 bagi 3? 6. 6. Inilah. Berarti gradiennya berapa kalau soalnya kayak begini? M-nya berapa? 2X min 6. M-nya berapa gradien? Oh, 2X. X. 2. Jangan pakai X. Oh, ya. Nah, oke, seperti yang tadi saya sudah infokan, kalau M1-nya 2, kalau tegak lurus, maka terima kasih dulu buat Desta. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah masih bisa menjawab juga? Giska, suaranya keluarkan. Giska, Zahra. Giska, Zahra. Suaranya Giska. Iya, Pak. Ya, kalau M1-nya 2, yang tegak lurus, maka M2-nya berapa, Giska? Ayo, tadi ini udah dijelaskan loh, ada tuh ilmu itu. Oh, tadi kan dijelaskan sebelumnya. Ya, gradiennya berapa? Kalau yang tegak lurus? 3. Wis, kok 3 dari mana? Nih, saya informasikan lagi, Giska. Kalau misalkan saya punya gradiennya M1-nya sama dengan 1/8, maka yang tegak lurusnya M2-nya adalah dibalik aja. Saya balik, jadi 8/1 atau 8. Karena ini plus, maka yang dia min. Gitu caranya. Sekarang saya punya M1-nya 2, maka M kedua-nya yang tegak lurus berapa, Giska? 2. Dibalik. Balik. Min 6. S. 2 dibalik jadi min 6 tuh gimana ceritanya? 2 dibalik. Resiprokalnya kebalikannya. Bukan lawannya. Balik. Giska, kalau saya punya angka 1/8, maka kebalikannya jadi 8. Berarti kalau saya punya angka 2, kebalikannya berapa? 1/2. Nah, gitu, cantik. Yang ini plus, maka yang ini? Min. Nah, gitu caranya biar gampangnya ya. Jadi itu udah paling gampang caranya. Jadi cara mencari yang tegak lurusnya seperti ini, gitu ya. Oke, Giska? Oke, terima kasih.
Kita sekarang cari orang lain untuk terakhir kalinya. Tegar Adi Nugroho, cowok, mulai. Tegar. Iya, ngilang langsung Tegar. Tidak tegar lagi orangnya ini. Tegar. Ada orang yang namanya Tegar? Nggak ada. Zufri, Sani, Ardiansyah. Zufri, keluar. Suaranya buka. Zufri. Halo? Iya. Assalamualaikum Zufri. Ya, passwordnya apa? Ayo mulai. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Ini SMP banget lah. Berarti Y dikurang, ini namanya X1, Y1, gradiennya tadi kita sudah punya. Ini M2 ya. Berarti Y1-nya berapa, Zuri? Zufri? Berapa? Wih, suaranya nggak ada. Berapa Y1-nya? Kirain ditanya suaranya pada melempem semua. Zufri masih ada? Tinggal dikit lagi selesai habis ini nih. Ya adalah ganti orang. Ananda, Rahma, Dani. Pak. Iya, assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam. Ya, ayo nih pamungkas terakhir kamu jawab soal ini. Habis itu kita selesai. Y1 masukkan? 5. 5 sama dengan M2-nya tadi? Min 1/2. Buka kan. X dikurang? 3. Iya, good. Karena ada soal seperti ini, maka 2-nya kita pindahkan ke sana. Dibiasakan ya kalau bentuknya kayak gitu. 2 buka kurung, Y dikurang 5 sama dengan min 1 kurung X min 3. Jadi seperti ini. Kalikan pelangi. Yuk, Nanda. 2. Halo. 2Y. 2Y 2Y. dikurang Berapa? 2 kali 5 10. 10 sama dengan, nah ini karena ada min makanya kalikan min X, nah min 1 kali min 3 Plus 3. Good. Berarti 2Y sama dengan min X ditambah 3 min 10 kita pindahkan ruas jadinya plus 10. Nah, oke. Berarti 2Y sama dengan min X, 3 tambah 10 berapa? 13. Karena saya mintanya Y doang, maka ini min X artinya min 1 ya, per 2. 2. X ditambah 13/2. Selesai. Gitu ya. Udah selesai semuanya pembahasannya sampai di sini. Ini baru yang sederhananya doang. Jadi saya minta sama kalian, tolong dipahami. Kalau enggak itu nanti diputar ulang lah videonya biar kalian tuh nggak susah-susah lah. Terima kasih yang masih bertahan sampai sekarang karena videonya cukup panjang juga. Karena kita pembahasan kali ini tujuannya bukan saya arogan karena pengen kalian itu tetap pada stay di sini ya. Tapi tujuannya ini benar-benar pure mengulang kalian pelajaran SMP. Coba dipahami lagi. Ini benar-benar saya materi-materi SMP loh. Jadi saya belum mengeluarkan ibaratnya soal yang pembahasannya SMA. Tapi tetap saya porsikan karena kalian ibaratnya masih baru lah. Jadi saya ajarkan seperti ini. Coba tolong dipahami ini. Gunakan cara-cara yang sudah saya ajarkan yang ini. Silahkan yang mana saja. Saya tidak menuntut kalian menggunakan cara yang manapun. Silahkan, boleh yang mana saja. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa melayangkan lewat WhatsApp. Tapi ingat waktu. Jadi tolong pertanyaannya gunakan nama kalian, kelas kalian, juga tujuan bertanyanya. Jangan membiasakan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baku, tidak sopan lah maksudnya.
Minimal, Assalamualaikum Pak, nama saya ini saya mau bertanya begini, atau selamat siang Pak, saya ingin bertanya begini. Itu yang baik seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, jika ada kehilafan dari saya minta maaf. Karena semua pada dasarnya, semua salah itu datangnya dari saya. Yang kebaikan semua datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian keluar. Izin live, Pak. Silakan.